Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib honorer dan P3K paruh waktu, yaitu P3K paruh waktu dan honorer tidak menolak MBG, hanya diminta Presiden Prabowo bersikap adil. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K paruh waktu di tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini. P3K paruh waktu dan honorer tidak menolak makan bergizi gratis atau MBG. Namun Presiden Prabowo Subianto diminta untuk adil juga. Ketua P3K Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Didin Arifin Nur Ihsan mengatakan, sebagai bagian dari aparatur negara, pihaknya menghormati setiap ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, termasuk rencana pengangkatan P3K untuk pegawai SPPG dalam program MBG. Sikap kami bukan menolak, melainkan mengajak untuk menata prioritas secara lebih adil dan berkelanjutan, kata Didin kepada JPNN Jumat 23 Januari 2026. Dia membeberkan berdasarkan data resmi pemerintah seperti pendataan tenaga non-ASN oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN serta basis data pendidik di Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud, masih terdapat banyak P3K paruh waktu dan guru honorer yang telah lama mengabdi, tetapi hingga kini belum sepenuhnya terakomodasi menjadi ASN penuh waktu. Mereka adalah tulang punggung layanan pendidikan dan administrasi publik di daerah, termasuk di Kabupaten Pemalang dan wilayah lain di Indonesia. Kami berpandangan penyelesaian status ASN, P3K paruh waktu serta guru honorer yang memenuhi syarat seharusnya menjadi prioritas utama sebelum membuka skema pengangkatan baru pada sektor lain, tutur beliau. Dia menambahkan, prinsip keadilan sosial dan kesinambungan kebijakan perlu dijaga agar tidak menimbulkan rasa ketimpangan di kalangan tenaga pengabdi yang telah puluhan tahun bertugas. Selain itu, program MBG sebagai kebijakan nasional tentu memerlukan evaluasi berkala, baik dari sisi efektivitas, keberlanjutan anggaran maupun keberlangsung lintas pemerintahan. Dalam konteks tersebut, jelas Didin memperkuat kesejahteraan guru, tenaga kependidikan, serta ASN yang sudah ada akan memberikan dampak jangka panjang bagi mutu sumber daya manusia Indonesia. Kami percaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap masukan konstruktif
dari daerah, ucap beliau. Dia berharap setiap kebijakan pengangkatan ASN ke depan benar-benar berlandaskan data nasional yang komprehensif, asas keadilan, serta keberpihakan pada mereka yang telah lama mengabdi. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan nasib para tenaga honorer dan P3K paruh waktu di balik pengangkatan pegawai SPPG atau MBG menjadi ASN P3K tahun 2026 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengungkapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.